Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan kali ini bersama Bu Nima, kita akan mempelajari sejarah Indonesia kelas 12. Masih dalam bab yang sama, yaitu Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari kehidupan politik Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang subbab kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan? Ada beberapa permasalahan ekonomi yang terjadi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, terjadi hiperinflasi. Hiperinflasi secara umum dapat diartikan keadaan menurunnya secara drastis nilai mata uang dan terjadinya inflasi yang berlebihan. Keadaan demikian ini disebabkan oleh peredaran mata uang Jepang yang terjadi secara besar-besaran. Sementara pada saat itu, Indonesia belum mampu mencetak mata uang sendiri. Yang kedua, terjadi blokade ekonomi oleh Belanda. Sejak November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap wilayah Jawa dan Sumatera. Hal ini dilakukan untuk mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil perkebunan Belanda, serta mengacaukan perekonomian Indonesia. Yang ketiga, kekosongan kas negara. Blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda menyebabkan kesulitan ekonomi bagi Indonesia. Seluruh kegiatan ekspor-impor dihalang-halangi oleh Belanda, sehingga kas negara menjadi kosong. Pajak dan bea masuk sangat berkurang, sehingga pendapatan pemerintah tidak sebanding dengan pengeluarannya. Nah, bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan tersebut? Nah, kita akan berbahas satu persatu upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah keuangan pada awal kemerdekaan. Yang pertama, pemerintah mengadakan kebijakan pinjaman nasional. Kebijakan ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan dengan membentuk Bank Tabungan Pos sebagai penyalur pinjaman dari masyarakat. Kemudian, pemerintah juga menerbitkan ORI, Uang Republik Indonesia. Penetapan mata uang ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang disahkan pada 1 Oktober 1946. Kemudian, pemerintah juga membentuk Bank Negara Indonesia. Pembentukan BNI ini terjadi pada tanggal 1 November 1946. Nah, BNI ini bertugas mengatur nilai tukar ori terhadap valuta asing. Pada awalnya, BNI ini merupakan yayasan pusat bank yang didirikan sejak Juli 1946. Nah, sekarang upaya pemerintah dalam menembus blokade ekonomi Belanda. Yang pertama, mengadakan operasi Popda dan API. Popda adalah panitia urusan pemulangan Jepang. Nah, Indonesia memiliki peranan penting dalam Popda sebagai pihak pembantu sekutu dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian melaksanakan diplomasi dengan India. Indonesia memberikan bantuan beras kepada India yang saat itu sedang dilanda kelaparan.
Kemudian membentuk Indonesia Office atau INDOF. INDOF adalah perwakilan resmi Indonesia di Singapura yang didirikan pada tahun 1947. INDOF ini bertugas memperjuangkan kepentingan politik bangsa Indonesia dan melakukan perdagangan barter. Membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC. BTC bertugas mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Kemudian berikutnya adalah membentuk Kementerian Usaha Luar Negeri. Lembaga ini bertugas membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang serta memasukkannya ke Indonesia. Kemudian menyelenggarakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dilakukan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pada Februari 1946. Tujuannya adalah menyamakan persepsi dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi pada awal kemerdekaan. Salah satu hasilnya adalah pemerataan bahan makanan. Kemudian konferensi ekonomi kedua dilaksanakan pada Mei 1946, yaitu membahas masalah program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendali harga, dan distribusi serta alokasi tenaga manusia. Membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi. Badan ini dibentuk pada 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran A.A. Ghani. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Nah, PTE ini dibentuk di Jakarta pada September 1945. PTE diketuai oleh Motik. Nah, didirikannya PTE bertujuan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkokoh ekonomi bangsa. Pembentukan PTE ini merupakan hasil permusyawaratan kaum ekonomi Indonesia di Bandung. Melaksanakan Kasimo Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat J.J. Kasimo memiliki gagasan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan istilah Rencana Kasimo atau Plan Kasimo. Plan Kasimo ini meliputi rencana produksi 3 tahun yang dimulai tahun 1948 sampai 1950 dan usaha swasembada pangan. Nah, saya kira cukup sekian pertemuan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.